Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Gubuk Jatim kelas 3A, gelombang 3A dengan mapel TIK. Malam ini kita kedatangan Bu Endang Sumarmi, seorang presenter dari sekolah mana, Bu? SMA 1 Gresik. SMA 1 Gresik yang akan membawakan materinya. Monggo kita dengarkan bersama-sama. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ingin sebentar saya mau mengambil dulu yang akan saya tampilkan. Saya buka dulu. Saya tak share konten. Mana saya punya saya? Nah, udah masuk nggak share-nya? OTW, OTW, Bu, OTW. OTW. Nggih. Sudah masuk nggak? Sudah nggak Pak Nur? Nggih, sampun, sampun. Nah, sudah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang kepengurusan MGMP TIK di Kabupaten Gresik. Saya kok nggak bisa tampil di situ ya Pak Nur? Di mana? Di layarnya ini tampil kok. Sudah, Oh ya udah. sudah tampil, Bu. Oke. Bentar. Ngapain Novi saya datang kembali? Saya masih muter punya saya. Nggih, enggak apa-apa. Pak Tenono ya. Kebun yang ditampilkan. Hmm. Tapi sudah ya. Uh, kepengurusan MGMP di Kabupaten Gresik Belum kelihatan, Bu? Masih. Oh, udah muncul ya. sudah ya. Sudah ya. Kepengurusan MGMP TIK di Kabupaten Gresik itu kayaknya karena dibagi dengan 18 kecamatan, maka semua SMA, maaf kami karena dari SMA 1 Gresik, maka kepengurusan MGMP ini kayaknya dibagi antara SMK dan SMA. Jadi ada pengurusan MGMP TIK, kalau mungkin SMK itu TKJ ya, Iya, iya. Pak Nur. Kalau SMK apa Pak Nur? Nggih, TKJ, Bu. Nah, TKJ. Kalau di SMA adalah TIK. Kebetulan ini adalah periodenya 2017-2020. Pelindungnya Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik. Kemudian penasehatnya adalah Kasih Pembelajaran SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gresik. Kemudian pembinanya adalah MKKS SMA Kabupaten. Ketuanya adalah Pak Dendi Irama, SPD, orang SPD tapi pinter komputer ini. Dari SMA 1 Manyar, kemudian wakil ketuanya adalah Pak Doni Purboleksono, ada SMA Semen Gresik, Pak Rudi itu di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, kemudian ada Ibu Abridona itu SMA 1 Triorejo, dan saya di situ selaku bendara. Kemudian di kepengurusan itu juga ada seksi-seksi, membawai seksi-seksi. Antara lain, kok macet?
Kenapa? Seksi pengembangan sumber daya manusia dan kurikulum ada Pak Sukari, kenal nggak Pak Nur? Ya, Pak Sukari Pak Darmo Sukari nggih. SMA Muhammadiyah, ya Pak Sukari Darno. Sekarang aktif itu Pak Kari, Ya, ya, benar Bu. daring-daring tentang apa ya, Moodle. Ya, di Kemudian ada Pak pengurus Jainuri, pengurus IG. iya IGI, aktif di IGI juga. Ya, ya. Kemudian ada seksi penelitian dan pengabdian masyarakat, ada Pak Erwin Khairul Anim, SPDMT, ada Bu Rohma Andayani dari SMA 1 Manyar. Nah, hubungan masyarakatnya dikoordinir oleh Pak Mukhtar Kulub, ini SMA NU 1 Gresik. Kita bagi 4 wilayah, ada wilayah tengah, utara, selatan, dan Bawean. Bawean itu dari Gresik harus naik kalau ada jadwal kapal ya bisa langsung hari itu, tapi biasanya seminggu hanya ada 3 kali. Di Senin, Rabu, Jumat. Selain itu tidak ada kapal yang ke sana, ke Sangkapura dan Tambak, ada 2 kecamatan. Jadi ada Pak Labib itu SMA 1 Kebumas, Pak Eki itu Muhammadiyah 9, dan yang lainnya. Itu saya rasa itu saja, cukup Pak Nur. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih juga buat Bu Endang Sumarmi yang telah menerangkan kepengurusan MGMPTIK Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Sebelumnya ada pertanyaan dari para peserta yang hadir. Silakan Bapak Ibu. Ini mikrofonnya. Monggo kalau ada yang mikrofonnya, siapa yang mau bertanya saya Oke. Nyalakan semua aja. Saya Bu. Halo, selamat malam Ibu. Bu Yusroni, nggih, silakan Bu. Nggih, saya mau tanya, untuk selama pembelajaran pandemi ini, pembelajaran di TIK jenengan di SMA 1 Gresik menggunakan apa nggih? Oke, terima kasih Bu Yus. Inilah kalau bermacam-macam bermacam-macam kemampuan guru-guru kami. Jadi padahal di kami juga ada model Mbak Nur, tapi karena merasa terlalu ribet, akhirnya ada yang memakai, yang tinggal pakai mereka paling enak Kuiper. Jadi yang sudah mapelnya sudah ada, atau matematika, fisika, kimia yang ada di Kuiper itu mereka tinggal memindahkan saja. Tetapi yang belum bisa mengambil yang lain itu biasanya menggunakan ada Google Form kalau yang bisa mengoperasikannya, kemudian menggunakan Google Meet, atau kadang mereka menggunakan Zoom, atau kadang mereka menggunakan fasilitas sekolah yaitu Moodle. Biasanya seperti itu. Tetapi untuk PAT kemarin Pak Nur, karena kami takutnya bandwidth sekolah tidak mencukupi, maka kami menggunakan Google Form dan Classroom. Jadi bisa melihat anak-anak yang hadir, kemudian men-share linknya itu di Classroom, tidak di umum. Jadi kalau dia tidak masuk ya tidak bisa melihat. Nggak ada yang pakai WA Bu ya, guru-gurunya? Nggak ada, karena setiap jamnya harus melaporkan menggunakan media apa. Jadi ada laporan setiap hari jam ini, misalnya saya jam ke-4 menggunakan daringnya apa, Google Classroom kah, atau Kuiper kah, atau karena kami Kuiper itu sudah punya sejak tahun berapa ya, 2014 kan Kuiper itu ke sekolah, ingat saya. Jadi kami sudah punya sendiri itu. Gitu.